Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 10 SMA. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, Bapak mungkin memperkenalkan diri dulu, yaitu nama Bapak adalah Pak Dewan, ya, Pak Dewan Famuji. Nah, nanti untuk melihat video-video selanjutnya ada di YouTube Bapak, yaitu ini nama YouTube-nya yaitu Pak Deone Channel. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe supaya lebih semangat lagi. Oke, langsung saja pada materi kali ini, yaitu tentang materi fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini adalah materi pada matematika, pelajaran matematika peminatan SMA kelas 10, khususnya kelas 10 MIPA. Oke, sebelum kita masuk belajar tentang fungsi eksponen, ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, apa itu eksponen. Mungkin dulu waktu SMP sudah belajar, waktu SD pun pernah diajarkan. Jadi eksponen itu adalah bentuk perkalian berpangkat, atau kata lainnya adalah bilangan berpangkat. Jadi eksponen itu kata lainnya adalah bilangan berpangkat. Jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ingat kembali. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi apa maksud bilangan berpangkat, apa itu sifat-sifatnya dan sebagainya. Oke, karena nanti akan sudah dibahas ya waktu SMP. Jadi bilangan berpangkat, saya sekilas saja. Kata lainnya adalah bilangan berpangkat adalah operasi perkalian berulang. Sebagai contoh misalnya gini ya, A pangkat N. Ini artinya adalah perkalian berulang dari bilangan A, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, ingat kembali ya. Jadi kalau A pangkat N berarti perkalian secara berulang, di mana A disebut adalah bilangan pokok atau basisnya. Jadi si A, si basisnya ini dikali berulang sebanyak N kali, sebanyak pangkatnya yaitu N. Nah, sudah ingat ya. Nah, itu definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Tapi saya tidak akan membahas di sini secara rinci tentang bilangan berpangkat. Saya akan membahas tentang materi fungsi eksponennya. Di mana dalam fungsi eksponen nanti kalian akan mempelajari fungsi eksponen. Saya akan membuat garis besarnya saja. Jadi dalam fungsi eksponen dasarnya kalian harus tahu dulu eksponen. Tadi kan sudah saya singgung sebentar, yaitu eksponen adalah bilangan berpangkat. Nanti dalam dalam eksponen atau bilangan berpangkat kalian akan mempelajari yaitu tentang fungsinya. Fungsi. Di SMP juga sudah belajar apa itu fungsi. Nah, karena kita belajar fungsi, nanti di dalam fungsi itu ada kita membuat grafiknya. Bagaimana grafik fungsinya? Yang kedua, dalam fungsi tersebut bagaimana sifat-sifatnya, sifat grafiknya. Nah, di dalam eksponen pada bab ini
Jadi ini adalah ringkasan materi untuk kelas 10 bab fungsi eksponen ya. Jadi setelah kita mempelajari fungsi, grafik fungsi, sifat-sifat fungsinya, kita akan mempelajari yang kedua adalah persamaannya. Persamaannya nanti. Nah, yang ketiga, karena ada persamaan berarti ada pertidaksamaan. Nah, jadi dalam materi fungsi eksponen ini, bab fungsi eksponen, kalian akan mempelajari tentang grafik fungsi, akan mempelajari tentang persamaan eksponen, dan akan mempelajari pertidaksamaan eksponen. Nah, ini adalah ringkasan materi kelas 10 pada bab fungsi eksponen. Nah, gunanya apa sih fungsi eksponen dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan real kita? Mungkin selama ini kita belajar matematika, pasti kalian bertanya-tanya, dalam dunia nyata ada nggak sih yang dipakai gitu? Apakah bermanfaat nggak dalam kehidupan sehari-hari fungsi eksponen? Jadi nanti kalau kita lihat dalam kehidupan nyata sehari-hari, fungsi eksponen itu bisa terpakai dalam ya. Jadi manfaat fungsi eksponen bisa terpakai ke dalam bidang biologi ya, ke dalam bidang ekonomi, ke dalam bidang sosial dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi bidang-bidangnya ya, kesehatan gitu ya. Nah, nanti itu tugas kalian untuk menemukan manfaat dari fungsi eksponen nanti ketika kalian sudah terjun ke dalam dunia nyata. Oke, sekarang sebagai gambaran bahwa manfaat dari fungsi eksponen adalah dalam bidang biologi. Sekarang kita lihat. Di sini ada permasalahan bidang biologi. Jadi, penerapan fungsi eksponen dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Contohnya, dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amuba. Tahu kan ya, amuba itu apa? Jadi amuba itu adalah suatu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Seperti itu. Nah, jadi misalnya pertumbuhannya mengikuti fungsi eksponen sebagai berikut. AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T. Di sini ada 2 pangkat T. Nah, ini ada bentuk bilangan eksponen 2 pangkat T. Nah, ini termasuk ke dalam fungsi eksponen ini. Nah, di mana AT adalah jumlah bakteri pada saat waktu T. A0 adalah banyaknya bakteri atau banyaknya amuba pada awal pengamatan, dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi. Jadi biasanya satuannya adalah dalam menit. Jadi contoh soal begini, jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amuba, maka berapa banyak amuba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10? Dari soal cerita tersebut bisa kita ketahui adalah A0 ya. A0-nya berapa? Nah, di sana katanya ada 100 amuba pada saat jam 9 itu. Nah, berarti A0-nya adalah 100. Seperti itu. Nah, kemudian berapa lama waktunya? Nah, karena dalam soal ingin diketahui berapa banyak amuba pada saat jam 9:10,
Berarti dari jam 9 sampai jam 9:10, maka waktu yang diperlukan adalah kita sebut T. T-nya adalah 10 menit. Ya kan? Dari jam 9 sampai dengan jam 9:10. Jam 9:10 berarti T-nya 10 menit. Nah, di sana tadi katanya dia akan membelah diri pada setiap 1 menit. Seperti itu ya. Membelah diri menjadi 2. Jadi ini sini amuba. Amuba. Bukan telur ceplok ini ya. Jadi amuba setiap 1 menit dia membelah diri menjadi 2. Ingat pelajaran IPA waktu SMP. Nah, terus dia membelah diri lagi menjadi 2 masing-masing. Itu gambarannya ya. Ini membelah diri lagi menjadi 2. Ini membelah diri lagi menjadi 2. Dan seterusnya. Pertanyaannya, pada saat jam 9:10 atau selama 10 menit ada berapa jumlah amubanya? Berarti caranya gimana kalau perhitungan secara matematisnya? Dengan menggunakan rumus tadi, persamaan eksponennya AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T. Kenapa 2? Karena dia membelah dirinya menjadi 2. Gitu ya. Jadi masing-masing amuba membelah dirinya menjadi 2. Kalau dia membelah dirinya menjadi 3 ya berarti sini bukan 2 pangkat T tapi 3 pangkat T. Oke, kita masukkan saja data yang sudah ada ke dalam rumus. A0 100 berarti 100 dikali 2. T-nya adalah waktunya 10 menit. Berarti pangkat 10 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10 berapa? Nah, coba itu. 2 pangkat 10 adalah sekitar 1024. Maka 100 dikali 1024 jadi berapa? Jadi berapa yo? Jadi 102.400 amuba. Jadi pada pukul 9:10 ya. Jadi ada 102.400 amuba pada pukul 9:10. Banyak juga ya. Coba kalau kita hitung satu-satu dengan cara membelah gini. 1 membelah menjadi 2, 2 membelah menjadi 4, 4 membelah menjadi berapa sekian. Nah, lumayan capek. Oleh karena itu dibuatlah perumusan, yaitu fungsi eksponen. Nah, ini adalah contoh dalam bidang biologinya. Kemudian bidang apa lagi tadi? Bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi biasanya digunakan dalam dunia perbankan. Ya, misalnya adalah perhitungan bunga majemuk. Nah, bunga majemuk, misalnya contohnya begini. Seorang petani membutuhkan dana 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan? Berarti dia kepengennya adalah uangnya sebesar 5 juta dalam 10 tahun yang akan datang. Berapa ya uang yang harus dia jadi berapa uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24% per tahun? Jadi di sini 5 juta ini apa? Nah, 5 juta itu adalah besarnya uang nanti setelah 10 tahun.
Nah, ini bisa kita gunakan rumus bunga majemuk, yaitu Y sama dengan P dikali 1 tambah R bagi M dikali M dipangkatkan M dikali T. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya nih? Ya. Oke, kita lihat. Jadi kan kepinginnya adalah 5 juta, berarti Y-nya 5 juta. Gitu ya. Jadi uang yang diharapkan adalah 5 juta. Kita tulis ini 5 juta. Nah, sama dengan P. P itu adalah modal awalnya. Modal awalnya berapa supaya uangnya menjadi 5 juta. Maka ini nanti yang akan kita cari. Masukkan ke dalam rumus. 1 tambah R. R itu apa? R itu biasanya adalah rasionya. Ya, rasionya adalah 24% per tahun. Oke, 24% per tahun. Jadi kita tulis adalah 24%, berarti 24 per 100 gitu ya, dipangkatkan M kali T. Nah, seperti itu. Nah, M itu apa? M itu adalah biasanya bulan. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Nah, biasanya kan bunga berlaku setiap bulan ya. Berarti sini 24 per 100 dibagi lagi dengan 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12. Nah, berarti sini pangkatnya adalah 12 dikali T-nya berapa? T-nya kan 10 tahun ya. Nah, 10 tahun, maka sama dengan P dikali 1 tambah ini 24 bagi 12 berapa? 2. 2 bagi 100 0,02 dipangkatkan 120. Kita lanjut sini ya. Jadi 5 juta sama dengan P dikali 1,02 pangkat 120. Jadi P sama dengan 5 juta dibagi gitu ya, 1,02 dipangkatkan 120. Berapa P-nya? Nah, 5 juta dibagi 1,02 dibagi 120. Kita pakai kalkulator aja gitu ya. 1,02 dipangkatkan 120 sama dengan 10,7605 dan sekian lah. Kita ambil 2 angka aja di belakang koma ya, kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi 10 berapa tadi? 10,76. 10,76. Jadi P-nya berapa? Ya. 5 juta kita lihat dibagi 10,76 sama dengan 464.000 ya, 464.800 berapa tadi? 464.684 684. Bentar. 464.000
864, sekian. Itu kan 464 684. Oh salah, 684. Nah, jadi setoran awalnya supaya pas 10 tahun nanti dia uangnya menjadi 5 juta, maka si petani tersebut harus nabung minimal 464.684. Dibuletin aja jadi 465.000 boleh, atau 500.000 gitu ya. Jadi jika nabung di awal dia 500.000, nggak diambil tuh uangnya dalam 10 tahun, maka uangnya menjadi 5 juta. Nah, itu adalah contoh dalam bidang ekonomi. Selanjutnya dalam bidang sosial. Nah, jadi seperti ini. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Biasanya contohnya seperti ini nih. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Blitar adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2024 jika diketahui laju pertumbuhan eksponensialnya 2,99%? Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam bidang sosial ini, nanti kalau kalian masuk ke geografi ini, kalau mata pelajarannya tentang masalah pertumbuhan penduduk, itu nanti kita menggunakan rumus ini nih. Nah, PT sama dengan P0 dikali E pangkat R T. Nah, PT itu apa? PT adalah jumlah penduduk pada periode tertentu, pada periode T. P0 adalah jumlah penduduk awal pengamatan. E adalah laju pertumbuhan eksponensialnya. Ya, R adalah rasionya, dan T adalah waktunya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah nanti kalian bisa kerjakan ini ya. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri berapa jumlah penduduknya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita skip saja. Nah, lanjut ke dalam grafik fungsi eksponen. Ini pada materi kita sebenarnya, yaitu grafik fungsi eksponen. Nah, kita harus mengenal dulu nih. Biasanya grafik fungsi eksponen ada yang pertama nih, gambar yang pertama. Ini biasanya nih kita sebut adalah monoton turun. Kenapa disebut monoton turun? Karena kan ini kalau kita lihat grafiknya, kalau X-nya semakin besar, maka dia grafiknya makin lama makin turun, makin mendekati sumbu X. Tapi dia tidak sampai memotong sumbu X, jadi hampir mendekati saja. Makanya dia disebut monoton turun, karena dari awal dia makin lama turun, nilainya semakin turun, semakin mendekati 0. Nah, yang kedua, ini kita sebut grafik monoton naik. Karena kalau kita lihat, jika sumbu X-nya semakin besar, maka grafiknya akan terus meningkat sampai dengan tahingga. Jadi kalau X-nya tahingga, semakin tahingga, maka
bentuk grafiknya pun akan naik sampai dengan tak hingga. Nah, jadi ini adalah gambar grafik fungsi eksponen. Biasanya seperti ini, kalau nggak monoton turun, kalau nggak monoton naik. Jadi dia bukan grafiknya bukan grafik lurus ya, jadi berbentuk cekungan seperti itu. Nah, kita lihat saja contohnya. Kita lihat contohnya yang pertama. Grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Artinya apa ini? Nah, sekarang kita mau menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan ax jika a-nya lebih besar dari 1. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Contoh misalkan gambar grafik f(x) sama dengan a pangkat x. A-nya saya ganti misalnya 2 pangkat x. Nah, seperti itu. Gambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Ini perintahnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita buat tabel. Misalnya di sini untuk nilai x, yang garis keduanya ini untuk nilai f(x). Gitu ya. Nah, kita mulai dari, karena dia kan tidak di soalnya tidak dibatasi, jadi kita mulai dari tak hingga ya. Nah, ini misalnya nilainya -3, x-nya -3, terus x-nya -2, x-nya -1, x-nya 0, x-nya 1, x-nya 2, x-nya 3. Ini lalu harus dimulai dari angka berapa Pak x-nya? Terserah, biasanya kita ambil yang mudah saja, yaitu angka yang mendekati angka 0. Nah, jadi seperti itu kita buat grafiknya. Oke, anggap lurus ya, karena saya nggak pakai penggaris. Oke, ini grafiknya. Sekarang kalau x-nya -3, nah kalau x sama dengan -3, maka diperoleh f(x) sama dengan 2 pangkat -3. Berapa 2 pangkat -3? Ini kan kalau pangkat negatif sesuai dengan sifat ya, jadi 1/2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3 itu? 8. Jadi 1/8. Jadi sini 1/8. Nah, berapa kalau x-nya sama dengan, dan seterusnya terus gitu ya. Semua angka x di sini kita cari nilai f(x)-nya. Nah, kalau di sini saya udah dapat bahwa ini adalah 1/4. Ini adalah 1/2, sorry. Nah, ini kan kalau x-nya 0 berarti 2 pangkat 0 berarti 1. Kalau x-nya 1, 2 pangkat 1, 2. Kalau x-nya 2, 2 pangkat 2, 4. Kalau x-nya 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, grafiknya kita lihat. Kalau f(x) sama dengan 2 pangkat x, saya sudah ada grafiknya, yaitu kita lihat sini nilai a-nya adalah 2. Kita lihat
saya tulis saja sini. A sama dengan 2. Nah, A sama dengan 2. Maka grafiknya seperti ini ya. Dia monoton naik. Nah, grafik A sama dengan 2. Ini kan F sama dengan A pangkat X. Dimana saya tulis di sini A-nya 2. Berarti Y sama dengan 2 pangkat X. Maka grafiknya seperti ini. Kalau tadi kita peroleh ya, min 3 dapatnya 1/8, di sini 1/8, min 2 1/4, min 1 dapatnya 1/2, 0. Maka fx-nya 1. Kalau x-nya 1 maka fx-nya 2. Kalau x-nya 2 maka fx-nya 4 nanti di sana di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk grafiknya monoton naik. Jadi semakin besar X-nya ya, maka grafiknya akan semakin naik. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jadi nanti kalian kalau ada soal seperti itu buat grafiknya adalah kamu buat garis ini koordinat kartesiusnya. Karena tadi ambil titiknya dari min 3, ya udah dari min 3 sampai 3. Berarti sini Y-nya sampai 8. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, itu adalah contoh dari grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X untuk A-nya yang lebih besar dari 1. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X jikalau nilai A-nya antara 0 sampai 1. Kalau tadi kan lebih dari 1 ya. Berapa sih kalau nilai 0 antara 0 sampai 1? Biasanya bentuknya pecahan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, contoh akan saya buat contoh yang mudah saja. Gambar grafik fx sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, 1/2 ini kan setengah ya, nilainya antara 0 sampai 1. Nah, bagaimana gambarnya nih? Oke, kita lihat. Caranya sama dengan yang tadi. Caranya yaitu pertama kita buat tabel, yaitu kita untuk memasukkan nilai X dan nilai fx. Nah, kita mulai dari tak hingga, pasti hasilnya juga tak hingga. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, X-nya sampai dengan tak hingga. Kita lihat. Kalau X-nya min 3 ya, X-nya sama dengan min 3, maka diperoleh fx sama dengan 1/2 pangkat min 3. Atau sesuai dengan bilangan sifat bilangan pangkat, maka untuk supaya mempermudah menjawab soal-soal materi ini, kalian harus paham ya, ingat sifat bilangan pangkat. Jadi 1/2 itu kan artinya adalah 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 3 sama dengan 2 pangkat, nih pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali kan, min kali min jadi plus. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka di sini diperoleh 8. Jadi kalau min 2 berarti 2 pangkat 2 jadinya 4. Kalau min 1 berarti 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 0 1. Nah, ini berarti kebalikannya. 1/2, 1/4, 1/8.
Sudah ketemu titik-titiknya. Nah, nanti kalian tinggal buat koordinat kartesiusnya. Ya, koordinat kartesiusnya. Di sumbu X, di sumbu Y. Kita misalkan min 0, min 1, min 2, min 3. Di sini berarti 1, 2, 3. Nah, untuk X nya min 3 kan diperoleh 8, misalnya di sini 8 gitu ya. Untuk min 2 diperoleh nilainya adalah 4, misalnya sini. Kalau min 1 maka diperoleh nilainya adalah 2, misalnya di sini. Ya, untuk 0 maka diperoleh nilainya 1. Untuk 1, nah, untuk 1 nilai setengah. Jadi makin lama makin mendekati sumbu X, dia akan turun. Nah, jadi seperti itu nih grafiknya, monoton turun ya. Jadi kalau nilai A-nya antara 0 sampai 1, biasanya grafiknya adalah berbentuk monoton turun. Kita lihat sini, saya inputkan nilai A-nya sama dengan 1/2. Kita lihat. Nah, tuh ya, kita lihat tuh ya kan. Ini kalau min 3 berarti kan sini min 8 ya. Min 3 berarti sini fx nya 8. Terus kalau min 2 di sini 4. Kalau min 1 sini 2. Kalau 0 1 sini terus ya. Makin lama makin mendekati sumbu X, makin menuju 0 nilainya, tapi tidak sampai 0. Jadi seperti itu. Ya, seperti kalian dengan misalnya ada gebetan gitu ya. Pendekatan terus jadi enggak. Jadi artinya seperti itu. Ini makin deket dengan 0 tapi jadian enggak gitu ya. Deket dengan 0 tapi tidak memotong 0. Nah, ini adalah bentuk grafik dari fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan nilai a nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi apa perbedaannya gitu ya? Misalkan di sini saya tulis fungsi yang kedua b pangkat x gitu ya. B pangkat x. Sorry. Ya. Misalnya gx sama dengan b pangkat x. Kita lihat. Kalau nilainya kecil ya, antara misalnya sini saya input B sama dengan 1/3. Nah, ini sedangkan A nya nanti saya input nilai A nya ya, A yang lebih besar dari 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi ini untuk yang hijau, ini untuk yang nilai A nya lebih besar dari 1. Ini yang hitam untuk nilai A nya antara 0 sampai 1.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu tentang grafik fungsi eksponen pada pertemuan kita kali ini. Nah, nanti untuk tugas bisa kalian lihat di GCR-nya aja. Oke. Ya, nanti biasanya ada di buku paket. Oke. Demikian materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Bapak ini ya, supaya tidak ketinggalan informasi penting tentang mata pelajaran matematika peminatan ini. Sampai jumpa, semoga kalian mendapat wawasan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.